Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef, dan hari ini saya akan sharing kenapa banyak banget orang-orang di Indonesia yang sebelumnya trading di saham sekarang pindah ke kripto, dan apa sih perbedaan utama dari saham dan kripto ini. Langsung aja kita bahas di layar monitor. Let's go. Nah, sekarang kita udah di chart di tradingview.com. Kita ingat beberapa saham yang alasan utama kenapa banyak banget orang-orang terutama di Indonesia yang pindah ke cryptocurrency daripada meninggalkan saham ya. Kita ambil contoh dulu konstruksi ya, konstruksi yang banyak kena prank. Kenapa? Terutama kemarin di bulan Maret kemarin. Kita bisa lihat ya. Di bulan Maret itu ADI, saham seperti Adikarya itu sudah minus 20,94% di bulan Maret. Sedangkan di bulan April itu udah minus 2,74%. Sampai sekarang belum balik-balik ya. Dan kita juga mau lihat saham yang dulu naiknya kencang banget ya pada dari bulan Oktober sampai bulan Februari itu saham Antam. Nah, di bulan Maret juga sama ya. Itu minus sekitar 20,77% ya. Itu yang alasan kebanyakan orang pindah dari saham pindah ke kripto. Saya contoh lagi beberapa saham yang mungkin naik kencang juga waktu itu seperti TINS ya, TINS ya. Sama juga di bulan Maret itu minus 27,25% dan di bulan April ini masih minus 3,1%. Sampai sekarang belum bangkit. Dan saya akan membandingkannya dengan beberapa cryptocurrency yang sangat terkenal, terutama seperti BNB ya, BNB. Nah, BNB di bulan Maret ya, di bulan Maret itu naik 43,19%. Bayangin di IHSG ya sama ADI minus 20%, tapi beli BNB plus 43%. Jadi kalian udah tahu ya, perbandingannya sangat jauh, satu minusnya banyak banget, satu plusnya banyak banget. Dan itu belum cukup ya. Di bulan April BNB ini sedang naik 80% ya, artinya banyak sekarang orang kayak mendadak gara-gara trading di kripto, salah satunya seperti yang terkenal BNB. Dan yang kemarin nih lagi naiknya super banyak yaitu Doge ya, Doge ini itu bulan April udah naik 498% ya, naiknya banyak banget. Oleh karena itu nggak heran banyak orang yang dari saham pindah ke kripto. Nah, cuma saya akan menjelaskan sedikit beberapa perbedaan yang orang masih cukup ragu kenapa sih saya harus trading di kripto. Pertama, saya jujur baru sekitar 1 minggu trading di kripto. Bagi saya caranya agak sulit ya. Kalau kita di Indonesia kan gampang daftar di sekuritas ya, misalkan mau daftar di Mirai, daftar di Ajaib ya, kelihatannya gampang karena kita sudah terbiasa. Di kripto agak susah ya. Tapi di kripto tuh ada beberapa sekuritas juga ya, atau platform tepatnya. Nah, itu seperti yang terkenal seperti toko kripto ya, atau seperti Indodax. Itu dua yang cukup terkenal yang biasanya teman-teman saya pakai. Nah, banyak kan dari teman-teman saya yang belum terjun ke kripto, dia meragukan satu hal, yaitu kripto itu tidak ada fundamentalnya, tidak ada fundamental. Beda dengan saham ya. Saham kita tahu misalkan ada saham BBCA, tuh kita kelihatan, oh tokonya, kantornya ada di sana, banknya di mana-mana, di seluruh Indonesia ada, jadi kelihatan wujudnya, kita tahu perusahaannya seperti apa. Tapi kalau kripto itu kita nggak tahu itu koinnya itu perusahaannya seperti apa. Bisa dibilang fundamentalnya itu kurang begitu jelas ya, kurang begitu jelas. Berikutnya adalah karena saham itu berbentuk perusahaan yang IPO, artinya dia ada laporan laba ruginya. Artinya misalkan di kuartal pertama ya, perusahaannya labanya naik atau turun, penjualannya kemarin gara-gara corona naik atau turun. Jelas ada laporan laba ruginya, ada neracanya, ada arus kasnya. Tapi di kripto tidak ada laporan laba ruginya.
Berikutnya yang menurut saya menarik adalah di saham itu ada ARA atau ARB. Nah, saham-saham yang kita tahu biasanya normalnya itu sekarang ARB itu di minus sekitar 7%, ya, atau ARA biasa di plus 25%. Tapi di cryptocurrency itu tidak ada ARA dan tidak ada ARB. Bisa aja satu hari itu naik sekitar 75%. Bisa aja naik 100%, bisa banget dalam satu hari. Ya, tapi juga kebalikannya, bisa aja satu hari minus 20%. Jadi mental kalian harus siap dulu apabila kalian trading di crypto. Berikutnya, menurut saya ini tergantung plus dan minusnya, itu adalah batasan jam. Kalau kita trading di IHSG, kita jelas kita cuma bisa beli sahamnya mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore closing. Sedangkan di kripto itu yang trading seluruh dunia. Alias kalian bisa trading 24 jam kapanpun. Jadi Sabtu tidak libur, Minggu tidak libur, kalian bisa transaksi. Seperti sekarang kita bikin video ini pada tanggal 17 Maret pada hari Sabtu. Sekarang kita udah nggak bisa trading beli saham di IHSG lagi. Tapi kalian bisa mengalihkan, kalian bisa trading di kripto. Kenapa? Karena tidak ada libur 24 jam ya, 24 jam. Karena 24 jam itu apabila kalian misalkan orang yang sedikit aktif ya, bisa aja kalian jadi nggak tidur karena ngeliatin chartnya terus dari pagi sampai malam. Jadi kehidupan kalian bisa jadi hancur ya, karena mungkin kalian terlalu mungkin takutnya ya karena kripto naiknya lagi banyak, kalian pakai uang yang panas ya, pinjam duit dulu sana, pinjam duit dulu sini, berharapnya naik tapi ternyata turun. Jadi kalian lihat chartnya terus menerus sampai nggak bisa tidur. Jadi tergantung dari sudut pandang kalian ya. Mungkin yang bosan di weekend bisa trading di kripto, itu plusnya, tapi yang minusnya bisa jadi nggak tidur gitu ya. Dan bedanya kalau saham kita di IHSG itu kita biasanya limit ya, artinya mungkin yang beli itu hanya di Indonesia ya. Orang luar negeri beli saham di Indonesia lebih sedikit ya perbandingan dengan Indonesia. Tapi bedanya dengan kripto itu, kita trading itu dengan seluruh dunia. Artinya karena 24 jam tadi pas kita tidur bisa aja di Amerika mereka lagi beli-belinya karena mereka di sana lagi pagi, sedangkan kita di sini lagi malam ya. Jadi yang kita kripto ini di trading di seluruh dunia, bisa aja di Rusia, di Cina, di Australia ya. Marketnya sangat luas sekali. Jadi kalian bisa bandingin dengan market yang hanya di Indonesia dengan market yang seluruh dunia ya, terbuka sekali kripto. Berikutnya di saham itu yang saya tahu sekitar sekarang di IHSG itu hanya sekitar 700 emiten saja. Sedangkan kripto itu yang saya tahu itu lebih dari 4.000. Jadi kalian mau beli trading yang mana, jenis koin yang mana itu sangat banyak sekali ya. Ya karena selalu banyak variasinya. Nah, berikutnya adalah hal yang menarik apabila kalian ingin trading di saham atau di kripto, yaitu fee-nya. Fee di kita di sekuritas di Indonesia itu lebih mahal. Cenderung biasanya di Indonesia itu fee belinya itu 0,15, sedangkan fee jualnya 0,25. Tapi di kripto, kebetulan saya pakai Binance, itu fee-nya cuma belinya 0,1 dan fee jualnya cuma 0,1. Artinya jauh lebih murah trading di kripto daripada kalian trading di saham di Indonesia. Nah, berikut adalah perbedaan-perbedaan yang menurut saya bisa saya sharing ke kalian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan apabila kalian ingin tanya-tanya, silahkan komen di kolom komentar di bagian bawah. Apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe, lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung yang pertama ternotifikasi. Salam cuan dan bye-bye.